Manajer terhebat di era modern kini telah meninggalkan City. 6 gelar Liga Premier, 1 Liga Champions, dan treble 2023. 10 tahun lamanya, dominasi murni yang membentuk Manchester Biru menjadi klub raksasa Eropa. Sekarang, orang yang harus duduk di kursi yang di Etihad itu bukanlah pemenang Piala Dunia, bukan pula legenda Liga Champions. Dia adalah seorang pria berkepala botak berusia yang didorong keluar dari Chelsea kurang dari 5 bulan yang lalu. Namanya Enzo Maresca. Langsung kan muncul nama-nama. Dan yang paling dimunculkan sama nama-nama itu kan yang memang ada koneksi sama Pep. Betul. Luis Enrique. Betul. Ya kan? Terus Kompany. Ya kan? Terus Maresca. Ya. Tapi yang nganggur kan cuma Maresca. Betul. Kan? Yang nganggur cuma Maresca dan gue pikir masuk akal gitu ya. Bagaimana yang dimunculkan atau yang muncul nama-namanya yang dekat dengan Pep gitu. Ya filosofinya, ya kan, pernah kerja bareng sama dia gitu. Ya Maresca ini oke, masih berapa, 44 apa ya? Iya, dia baru ini pensiun jadi pemain juga pas 46. Ya, jadi 46 ya. 46. Jadi masuk akal dan tuan lu ya Mas ya? Hah? Tuan lu berarti. Bisa di-cut gak ya? Padahal mukanya udah botak, berewok ya. Tetap tuan lu tetap Mas. Dan Pep kan kayak memberi restu gitu kan. Iya, iya. Mari kita mulai dengan kesepakatan itu sendiri, karena hasil yang diraih Chelsea membuatnya luar biasa. Saat berita tersebar bahwa Guardiola bersiap untuk pergi setelah pertandingan terakhir musim ini melawan Aston Villa, dan setiap manajer elit di Eropa dikaitkan dengan pekerjaan itu, kursi terbesar di sepak bola klub terbuka. Tetapi tidak ada perang penawaran, tidak ada proses wawancara yang panjang, serta tidak ada drama. Di balik layar, kesepakatan sudah tercapai. Enzo Maresca telah mencapai kesepakatan lisan total dengan Manchester City untuk menandatangani kontrak awal 3 tahun. Fabrizio Romano mengkonfirmasinya dengan kata-kata terkenalnya. Inilah detail yang menjelaskan semuanya. Enzo Maresca sebenarnya telah memberitahu Chelsea tentang pembicaraannya dengan manajemen City di awal musim, saat ia masih menjadi manajer The Blues. Begitulah lamanya rencana ini telah berjalan. Chelsea diperkirakan akan menerima kompensasi yang signifikan karena Maresca tidak pernah mengklaim pesangonnya dan masih memiliki lebih dari 3 tahun tersisa dalam kontraknya. City tidak hanya memekerjakan seorang manajer, mereka menjalankan rencana yang dirancang dengan cermat, dan arsitek dari rencana itu adalah Pep Guardiola. Untuk memahami apa yang akan dihadapi Maresca, Anda harus memahami apa yang ia gantikan. Setiap pelatih di Inggris, dari Mikel Arteta dari Arsenal hingga manajer di divisi bawah, telah menghabiskan dekade terakhir untuk menirunya atau mencoba menemukan jawaban untuknya. Ini bukan hanya seorang manajer yang meninggalkan klub, ini adalah akhir dari sebuah era sepak bola, dan siapapun yang duduk di bangku cadangan selanjutnya harus hidup dengan perbandingan itu setiap hari. Itulah gunung yang telah disetujui Enzo Maresca untuk didaki. Enzo Maresca bukanlah orang asing di Etihad. Ini sebenarnya periode ketiganya di klub ini. Ia pertama kali melatih skuad pengembangan elit City, memenangkan 2 gelar Liga Premier pada musim 2020-2021. Kemudian pada Juni 2022, ia kembali sebagai asisten tim utama Guardiola. Ia berada di bangku cadangan selama musim 2022-2023 yang memenangkan treble dan menyaksikan trofi Liga Champions diangkat di Istanbul dari jarak beberapa meter. Ia mengenal lingkungan, para pemain, dan standarnya. Ya, itu sebenarnya angka yang bagus banget ya, tapi berdasarkan yang dilansir sama Sky Sport, ada 3 dosa dari Maresca, Bang. 3 dosa? Dosa banget dari pihak manajemen Chelsea nih. Dosa pertama, yaitu adalah performa mereka menurun di bulan Desember, yang mana di musim ini dari bulan Desember mereka cuma dapat 1 kemenangan dari 7 pertandingan, dan juga mayoritas musim ini mereka hilang poin dari situasi unggul. Itu dosa pertama. Dosa kedua, mereka banyak ketidaksinkronan antara tim medis dengan si Maresca. Banyak banget pemain-pemain yang baru sembuh langsung diterjunkan. Dan dosa ketiga, menurut gue ini istilahnya last nail on the coffin, Bang. Paku terakhir nih di last nail on the coffin. Peti mati dia nih. Dia 2 kali dikabarkan sama media dia kemarin tuh Natal loh, kelahiran. Kalau Paskah baru dulu. Jadi direvisi nih, jadi last nail on the coffin-nya udah tepat tuh pokoknya. Pokoknya karena ada 2 kali berita dalam 1 bulan terakhir dia dikaitkan sama penggantinya Guardiola. Ini prospek yang untuk digantikan Pep Guardiola yang masa depannya kayaknya nggak akan lanjut di tahun depan nih. Jadi menurut board management itu situasi yang sifatnya agak melecehkan lah. Lu lagi ngelanganin tim, tapi lu terlibat dalam perdiskusian dengan penggantian pelatih di tim lain. Dan itu bisa dikatakan rival. Sekarang lihat apa yang diwarisi Maresca. Cherki adalah Cole Palmer-nya City, pemain nomor 10 yang bebas berkeliaran yang disukai Maresca.
Reinders adalah mesin box-to-box yang tidak pernah dia miliki di Chelsea. Marmoush berkolaborasi dengan atau bermain bersama Haaland. Ait-Nouri dibangun untuk melakukan umpan balik. Donnarumma membangun serangan dari belakang di level tertinggi. Haaland adalah penyerang paling mematikan di dunia. Skuad ini sengaja dibangun untuk seorang manajer yang berpikir persis seperti Enzo Maresca. Tantangan pertama adalah psikologis. Tidak ada pelatih yang dapat mewarisi aura Guardiola, otoritas dan kendali ruang ganti dalam semalam. Saat City kalah 3 kali berturut-turut, berita utama akan muncul dengan sendirinya. Dan yang pasti, tekanan akan mencekik sejak hari pertama. Tantangan kedua adalah masalah Chelsea yang terulang. Maresca disingkirkan karena ia tidak dapat menerima dewan direksi yang mengesampingkannya dalam hal transfer. Namun Manchester City memiliki direktur olahraga mereka sendiri, yaitu Hugo Viana dengan model perekrutan yang sangat mapan. Jika Maresca berbenturan dengan struktur tersebut, seperti halnya ia berbenturan dengan Chelsea, keberlangsungan ini akan berakhir dengan cepat. Tantangan ketiga adalah fleksibilitas taktis. Pep terus berevolusi selama 10 tahun, mengubah bentuk, meninggalkan prinsip ketika momen menuntutnya. Bahkan merekrut Donnarumma adalah kompromi Guardiola. Kritikus berkata Maresca terlalu kaku terhadap satu pola dan terlalu enggan untuk menyimpang dari rencananya ketika rencana itu gagal. Tantangan keempat adalah liga itu sendiri. Persaingan dengan Arsenal yang akhirnya memenangkan gelar liga di bawah Arteta setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan, MU siap bangkit di bawah Carrick, Liverpool tetap elit walau berganti manajer, dan Chelsea siap menjadi kuda hitam di bawah Xabi Alonso. Tidak ada permainan yang mudah. Enzo Maresca akan memasuki pekerjaan yang paling penuh tekanan di dunia sepak bola. Dia menggantikan seorang legenda dan dinilai berdasarkan 20 trofi. Dia mengambil alih skuad yang sedang dalam tahap pembangunan kembali, dengan pemain baru yang masih beradaptasi. Para pemain senior telah pergi, dan liga menjadi lebih kompetitif dari sebelumnya. Tapi ia tidak berjalan tanpa arah. Dia mengenal gedung, para pemain, dan sistemnya. Dia mendapat dukungan publik dari orang yang ia gantikan. Dia memiliki skuad yang sengaja dibangun sesuai gayanya. Dan ia membuktikannya di Chelsea yang kacau bahwa ia masih bisa memenangkan trofi besar. Kisah Chelsea era Maresca adalah peringatan dan sekaligus bukti. Trofi di lapangan dan bencana di ruang rapat. Manchester City harus memastikan mereka hanya membeli bagian pertama dari kisah itu, bukan bagian kedua. Karena jika Maresca dan City selaras, jika Dewan mempercayainya dan sistemnya berjalan lancar, ini bukanlah akhir dari sebuah era. Ini adalah transisi yang mulus dari satu Guardiola ke Guardiola berikutnya. Pep yang baru dengan sisi yang lebih tajam dan gaya khas Italia. Tetapi jika ego-ego saling berbenturan dan hasilnya menurun, ini bisa menjadi kejatuhan paling spektakuler dalam sejarah Liga Premier. Sebuah dinasti hancur dalam satu musim. Apakah Anda menilai Enzo Maresca adalah orang yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.